Nah, bagaimana dengan hukum ibadah ya bagi wanita hamil? Tentu saja saya ingin cerita sedikit ya bagaimana dulu para ulama ya dalam hamil itu punya misi, artinya mereka ini memproyeksikan bayi dalam uh, kandungannya itu dengan tujuan ya. Ini sih ada beberapa hal ya yang kita kita misalnya nanti kita bahas deh itu ya, kita bahas dulu hukum ibadah ya. Hukum ibadahnya kan kadang-kadang wanita hamil tuh suka keluar darah ya. Nah, sekarang bagaimana hukumnya nih kalau keluar darah sesaat menjelang melahirkan ya? Kan suka ada tuh ya, sebelum melahirkan tuh ada darah. Nah, ini para ulama berbeda pandangan. Apakah dia wajib ibadah atau tidak? Sholat maksudnya. Kalau Imam Hanafi itu istihadah. Jadi walau bagaimanapun sakitnya ketika mau melahirkan, sudah keluar darah ya, sesaat ya sebelum melahirkan biasanya bidan atau dokter itu udah menyuruh untuk berbaring di tempat tidur. Nah, itu biasanya ibunya nggak boleh kemana-mana lagi, sebentar lagi akan melahirkan, sudah ada tanda darah. Nah, itu Imam Hanafi mengatakan itu darah istihadah tetap wajib sholat ya. Nah, selain beliau, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan, nah mereka berbeda. Menjelaskan darah itu apakah haid atau nifas, mereka berbeda ya. Intinya adalah, ya kalau sudah keluar darah menjelang melahirkan, maka tidak wajib lagi sholat ya. Apakah itu disebut darahnya sama dengan darah haid atau itu disebut darah nifas seperti Imam Syafi'i dan Hambali. Intinya nggak sholat ya. Karena bisa dibayangkan ibu-ibu semua ya, kita yang pernah dulu melahirkan, saya melahirkan 5 anak ya, itu menjelang melahirkan luar biasanya sakit ya, bagaimana kita mau sholat dalam kondisi seperti itu ya. Maka darah yang keluar sesaat menjelang melahirkan itu menyebabkan kita boleh untuk tidak sholat. Karena terserah itu darah haid atau nifas ya. Nah, bagaimana dengan sholatnya bagi wanita hamil? Kondisinya sulit, berat, ya mungkin ada yang sakit-sakitan, ada yang bed rest dan segala macam, maka semua ulama sepakat bahwa sholat 5 waktu wajib hukumnya bagi orang yang telah balik dan berakal, termasuk bagi wanita hamil. Tapi wanita hamil kan berat kalau mau sholat ya, sulit kalau mau bersucinya, boleh nggak dijamak? Ya misalnya apalagi kehamilan yang sangat berat ya, sebentar-bentar keluar cairan, apalah gitu, sebentar-bentar pengen buang air kecil atau apalah ya banyak sekali ya. Nah kalau dijamak boleh nggak karena saking beratnya, terutama menjelang hari-hari melahirkan ya. Nah hukum pokok menjamak sholat itu dibolehkan. Hukum pokoknya ya, apabila terjadi uzur masyakoh, halangan, kesulitan, atau adokfu, kondisi lemah. Itu hukum pokoknya ya. Nah, sementara hukum menjamak sholat karena uzur masyakoh dan kondisi lemah bagi orang yang tidak dalam perjalanan. Ini kan uzur masyakoh dan lemah ini kan sebenarnya kalau lemah itu kan orang sakit. Uzur masyakoh itu ya kalau safar ya dalam perjalanan, maka ulama pun berbeda pandangan. Tidak boleh kata jumhur fuqaha ya kalau apa namanya yang tidak dalam perjalanan, karena yang boleh itu kan fis safar ya, dalam safar. Nah, ini jumhur fuqaha. Tapi yang lain menyebutkan boleh tapi bersyarat ya, seperti mazhab Hambali, jumhur muhaditsin dan para imam ya boleh ya, tapi tidak dijadikan tradisi. Ya, mungkin kalau kita contohkan misalnya ibu-ibu kita yang sudah lemah, yang sakit-sakitan, yang hanya di tempat tidur, nggak bisa beraktivitas, lemah gitu ya, kasihan bolak-balik kalau ke kamar mandi ya, yang ada juga diwuduin gitu sama dibantu oleh anaknya. Nah, wanita hamil kan ada juga yang seperti itu. Nah, kondisi seperti ini bisa dilakukan dengan menjamak kalau memang kondisinya sangat berat, tapi tidak dijadikan tradisi atau kebiasaan ya. Ini hanya dalam kondisi yang sangat lemah, yang tidak yang merasa masyakoh, sulit ya, berat sekali ya, seperti itu.